Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar P3K, terkhusus untuk pelaksanaan P3K tahap 2. Dan di video kali ini khusus juga kita akan membahas terkait dengan mengenai perankingan, karena masih banyak teman-teman yang bertanya terkait dengan perankingan untuk hasil P3K, seperti apakah hanya P1 yang dinyatakan lolos, bagaimana dengan P2, P3 dan P3 ya. Nah, kita akan bahas di sini. Dan juga ada yang bertanya apakah nilai yang tertinggi yang itu dipastikan lolos, bagaimana dengan nilai rendah, apakah ada kemungkinan lolos. Nah, kita akan bahas di sini. Namun seperti biasa, sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Namun sebelum kita ke pembahasan mengenai perankingan, di sini tadi kami mencoba bertanya ke admin GTK Kemendikbudristek terkait dengan untuk penjadwalan pengumuman P3K tahap 2, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan. Kemudian kami juga bertanya terkait dengan perankingan ya. Nah, ini jawabannya dari admin GTK Kemendikbud. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Mazid terkait informasi pengumuman hasil tahap 2, yaitu pada tanggal 16 Desember 2021, berarti besok, teman-teman. Pelamar yang dinyatakan lulus itu jika nilai diperoleh memenuhi nilai ambang batas. Nah, ini sih tegas ya, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dengan kata lain, nilai yang sudah memenuhi nilai ambang batas akan diurutkan atau di ranking, dan yang berperingkat terbaik atau di ranking teratas lah yang akan mengisi formasi. Nah, ini yang perlu diingat, yang di ranking itu adalah nilai yang sudah memenuhi nilai ambang batas, seperti itu. Kemudian mengenai passing grade yang digunakan itu mengacu pada Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1169 tahun 2021. Yaitu tadi yang kami tanyakan ke admin GTK Kemendikbud untuk memperjelas informasi mengenai pengumuman ya dan perankingan. Nah, di sini kami sudah membuat ilustrasi contoh ya untuk kita bahas terkait dengan perankingan P3K. Di sini kami contohkan untuk formasi guru kelas SD. Sehingga bisa dituliskan NAB-nya yaitu 1169 tadi. Kemenpan RB itu P1 untuk guru kelas SD 320, P2 itu dianggap 100% ya, atau tidak ada untuk yang usia 50 tahun ke atas. Kemudian P3 itu 270 penyesuaian nilai ambang batasnya. Dan untuk afirmasi sendiri yaitu ada Serdik usia di atas 35 tahun, disabilitas dan THK2 dilambangkan dengan A, B, C dan D. Di sini kami contohkan 5 peserta, yaitu peserta 1 itu usianya 33 tahun, kemudian peserta 2 38 tahun, peserta 3 53 tahun, peserta 4 55 tahun, dan peserta 5 30 tahun. Nah, di sini juga kami sudah cantumkan nilai yang diperoleh untuk nilai ujian kompetensinya. Untuk manajerial, sosiokultural dan wawancara itu kami buat semuanya mencapai nilai ambang batas. Dan untuk yang teknis, nah kita akan bahas sini, teman-teman. Untuk peserta 1 terlebih dahulu, di sini kita lihat itu usianya 33 tahun. Berarti dari di sini kami contohkan untuk keterangan afirmasinya. Untuk peserta 1 ini tidak mendapatkan afirmasi, teman-teman. Berarti non afirmasi. Tentunya nilai ini sini 300. Kemudian manasunya 200, wawancara 40, jadi totalnya itu 540. Kemudian untuk peserta 2 ini usianya 38 tahun, kami buat di sini afirmasinya itu adalah usia 35 tahun, kemudian THK 2 ya, berarti ada 2 afirmasi yang diperoleh, berarti nilainya 125 tambahannya ya, teman-teman. Berarti di sini nilai murni untuk teknisnya 235 ditambah 125 menjadi 360. Kemudian manasunya 140, kemudian wawancara 26, totalnya 526. Nah, kemudian di sini untuk 5 usia peserta yang ketiga 53 tahun, itu nilai murninya 160 dan setelah ditambah afirmasi itu menjadi 235 karena di sini mendapatkan afirmasi untuk usia 35 tahun ke atas. Dan ditotalkan semua nilainya itu 410. Kemudian untuk yang peserta keempat itu usia 55 tahun, nilai murninya 300, dan untuk yang afirmasi mendapatkan afirmasi yaitu afirmasi usia 35 tahun tambah 75 berarti menjadi 375. Setelah kita totalkan nilainya menjadi 550. Kemudian
Untuk peserta yang kelima ini usianya 30 tahun, itu mendapatkan afirmasi cerdik ya. Kami di sini contohkan afirmasi cerdik, berarti otomatis nilainya untuk teknis itu 500 poin teman-teman. Nah selanjutnya kita hitung secara total nilainya itu 670. Nah ini adalah total nilai untuk setiap peserta. Sebagai contoh di sini teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk setiap nilai kompetensi teknis yang diperoleh secara murni setiap peserta di sini itu tidak ada yang mencapai nilai passing grade teman-teman ya, karena untuk P1 itu 320. Tapi yang perlu diingat bahwasanya P1 itu juga diberlakukan apabila setelah ditambah afirmasi. Setelah ditambah afirmasi, dan kalau kita lihat di sini peserta yang mencapai P1 NAB P1 setelah ditambah afirmasi itu ada peserta 2 dan peserta 3, peserta 4 dan peserta yang kelima ya. Berarti ini kita beri warna yang mencapai nilai peserta 2, peserta 2, peserta 4 dan peserta 5 ini mencapai nilai ambang batas untuk yang P1 ya. P1 ini kita lamakan dengan hijau ya, ini mencapai P1. Nah kemudian kalau kita ranking ya, untuk kita ranking terlebih dahulu berdasarkan nilai tertinggi itu adalah yang peserta 5 ya. Ini peringkat 1. Kemudian untuk yang peringkat 2 adalah yang ini peserta keempat. Kemudian untuk peringkat 3 itu peserta 1. Peringkat 4 adalah peserta yang kedua, ini peringkat kelima. Nah ini untuk perankingan. Nah apakah nanti berdasarkan penjelasan tadi ya dari admin kita Kemendikbud itu akan di ranking, tetapi yang perlu teman-teman ingat, yang di ranking itu adalah nilai ambang yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi patokan kita terlebih dahulu di sini P1-nya ya, karena sesuai dengan diktum ke-8 Kemenpan RB itu diberlakukan secara berurutan. Nah kita lihat di sini teman-teman. Untuk yang mencapai nilai ambang batas P1 itu hanya peserta 2, 4, dan 5. Jadi ketiga peserta ini ya, peserta 2, 4, dan 5 inilah yang akan di ranking terlebih dahulu, karena ketiga peserta ini yang mencapai nilai ambang batas. Anggap saja mungkin guru kelas SD ini formasi yang dibutuhkan itu ada, kita anggap saja 5 ya, sesuai dengan jumlah pesertanya yaitu 5, berarti akan di ranking terlebih dahulu peserta yang mencapai nilai ambang batas P1 ya. Untuk nilai ambang batas P1 kita lihat, berarti ini untuk kodenya, untuk kode yang ketiga peserta ini adalah P1, kemudian ini juga P1, dan juga yang peserta yang kedua ini adalah P1 teman-teman. Jadi ini adalah peserta-peserta yang berhak mengisi formasi berdasarkan perankingan yang sudah mencapai nilai ambang batas untuk di sekolah tersebut ya. Dan kalau kita lihat di sini berdasarkan total nilai, nah kalau kita lihat untuk peserta 2 ini total nilainya itu lebih rendah dibanding dengan peserta yang pertama ya. Peserta kedua ini lebih kecil nilai totalnya dibanding dengan peserta pertama, namun yang lolos itu adalah peserta kedua. Jadi nilai total itu tidak menjanjikan teman-teman untuk lolos di suatu formasi, namun yang menentukan itu adalah pencapaian nilai ambang batas ya. Apabila sudah mencapai nilai ambang batas, baru itu yang di ranking. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, karena baru 3 formasinya ada 5, sedangkan yang baru memenuhi formasi itu baru 3 peserta ya teman-teman, sehingga di sini kembali lagi dilihat ya, di sini peserta-peserta yang sudah ikut ujian. Tentunya kita lihat untuk peserta 1 dan peserta ketiga ya yang belum. Nah untuk peserta 1 ini untuk nilai afirmasinya dilihat, kita lihat di sini teman-teman, dan lihat di sini afirmasinya itu 300 ya, afirmasi atau murni 300 itu untuk P2, itu tidak berlaku P2 untuk peserta 1. Kenapa? Karena usianya masih di bawah 50 tahun. Jadi di sini untuk yang peserta 1 ini itu lempar lagi untuk ke P3 jadinya ya. Di sini menjadi P3
ya. Untuk P3 memenuhi nilai ambang batas P3. Kemudian untuk peserta yang ketiga karena usianya 50 tahun berarti untuk P2 itu berlaku, sehingga di sini kodenya P2 teman-teman. Jadi kalau berdasarkan, kalau seandainya di sini formasinya lebih sedikit ya, formasi yang lebih sedikit di sini anggaplah mungkin di sini 4 ya, kita contohkan lagi misalnya 4 yang berhak lolos antara peserta 1 atau peserta 3. Kalau kita lihat berdasarkan pencapaian nilai ambang batas untuk keputusan Menpan RP 1169, yang berhak lolos itu tentunya yang peserta yang ketiga ya teman-teman, peserta yang ketiga, karena untuk yang kategori 2 usia 50 tahun itu mendapatkan nilai teknis itu 500 ya, itu dianggap tidak ada atau 100% nilainya. Jadi yang lolos itu nanti yang peserta ketiga, dan untuk peserta 1 ini tentunya tidak lolos di formasi karena formasinya itu sudah terpenuhi semua seperti itu. Jadi kalau sini seandainya ada 5 formasi ya, untuk peserta 1, peserta 3 ini langsung lolos ya, karena sini untuk peserta 1 ini mencapai nilai ambang batas untuk yang P3 seperti itu. Karena ada juga teman-teman yang bertanya ya, ada yang bertanya, Min, bagaimana dengan ada info yang didapat bahwasanya usia yang 50 tahun ke atas walaupun nilai kompetensi teknisnya mencapai nilai kompetensi teknisnya di P1 namun tetap dianggap P2. Nah itu teman-teman, kita kembali lagi ke peraturan untuk Kemenpan RB itu dijelaskan bahwasanya itu diberlakukan secara berurutan, dan untuk kategori 1 itu untuk semua peserta ya, untuk semua peserta berarti di ranking dulu P1 yang memenuhi nilai ambang batas P1 di ranking yang teratas itu yang lolos. Kemudian kalau seandainya masih ada formasi yang belum terpenuhi dilihat lagi P2 nya, berarti yang usia 50 tahun. Walaupun nanti yang usia 50 tahun itu kemungkinan ya, ke usia 50 tahun di P1 mencapai ya pastinya lolos teman-teman ya, itu kan lolos. Kemudian kalau seandainya tidak ada terpenuhi lagi baru dilihat yang P2, selanjutnya baru yang ke P3. Karena di sini kami mengambil contoh seperti ini ya. Contoh ini hasil pengumuman tahap 1 kemarin. Kita fokus yang ke P2 di sini teman-teman. Kenapa peserta ini bisa kategori P2 sedangkan di teknisnya itu 390. Nah, kita fokusnya di sini. Nah, kita lihat di sini manajerial sosiokulturalnya itu mencapai nilai PG yaitu 181 ya kalau ditotalkan dikumulatifkan. Namun ternyata teman-teman di sini untuk wawancaranya itu tidak mencapai nilai ambang batas. Makanya di sini kodenya P2 ya. Makanya dianggap di sini kode P2, kecuali kalau seandainya di sini wawancara mencapai nilai ambang batas, pastinya ya itu tidak itu berlaku di sini P1 tertulis. Makanya di sini P2, dan perlu teman-teman ketahui juga ada di P2 itu penyesuaian nilai ambang batas untuk wawancara dan manajerial sosiokulturalnya, bukan hanya di teknisnya saja kalau untuk yang P2. Kecuali untuk P3 itu tidak lagi ada penyesuaian nilai ambang batas untuk yang manajerial dan wawancara dan sosiokulturalnya, kembali lagi ke P1 untuk yang P3 ya. Nah, makanya di sini kodenya P2 teman-teman. Begitu pula yang di peserta yang ini, teknisnya 285 ini tentu tidak mencapai P1. Begitu pula dengan P2, maaf, ini berlaku untuk P2 karena teknisnya tidak mencapai yang P1. Maka di sini langsung tertulis P2, berarti kedua peserta ini usianya di atas 50 tahun seperti itu. Jadi nilai kompetensi teknis baik itu usia yang di bawah 50 tahun, di atas 50 tahun, asalkan sudah mencapai nilai ambang batas P1 teman-teman, sudah mencapai nilai ambang batas P1 itu akan di ranking. Kemudian dilihat tertinggi itulah yang akan lolos, seperti itu intinya ya, sesuai dengan penjelasan yang kita tanyakan tadi di admin GTK Kemendikbud, bahwasanya pelamar dinyatakan lulus itu jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dengan kata lain, nilai yang sudah memenuhi nilai ambang batas ya, ingat, nilai yang sudah memenuhi nilai ambang batas akan diurutkan atau di ranking yang dan berperingkat terbaik, ranking teratas lah yang akan mengisi formasi seperti itu. Oke, mungkin itu pembahasan kita terkait dengan perankingan. Jika ada penyampaian saya salah yang keliru, silahkan diluruskan di kolom komentar video ini.
Kemudian untuk besok teman-teman silahkan dipantau portal SSCSN dan juga portal guru ppk.kemendikbud.go.id untuk melihat hasil pengumuman P3K tahap 2. Dan yang pastinya teman-teman tetap berdoa, karena bisa saja nilai rendah ya, nilai rendah itu lolos. Yang penting walaupun totalnya rendah tetapi mencapai nilai ambang batas, itu kemungkinan bisa lolos. Kalau seandainya sudah nilai total tinggi namun satu saja tidak mencapai nilai ambang batas, itu kemungkinan juga tidak bisa lolos. Seperti itu ya. Oke, sekian dari saya Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.